Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ide Bustaka Setiawan. Kali ini kita akan membahas seri triple eliminasi khususnya pada topik HIV pada kehamilan. HIV AIDS ya, kita tahu sendiri AIDS ini merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ya, yaitu sekumpulan gejala yang didapatkan dari penurunan kekebalan tubuh akibat kerusakan sistem imun oleh infeksi virus HIV. Sedangkan HIV ini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sel CD4 dan menjadikan tempat untuk berkembang biak dan kemudian merusaknya. Sedangkan kita tahu CD4 ini adalah sel untuk pertahanan tubuh ya. Jadi yang diserang adalah sel pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya terinfeksi HIV, di sini sel pertahanan tubuhnya menjadi terganggu ya. Harusnya dia bisa melawan, tapi kemudian dilemahkan atau dikuasai oleh sel HIV ini sehingga dia pertahanannya jadi lemah gitu. Nah, faktor predisposisinya ini yang jelas adalah kontak dengan penderita HIV positif ya. Kontak itu bisa macam-macam. Ya, bisa jadi apa namanya? Unprotected sex ya. Hubungan yang tidak ada proteksi begitu ya. Kemudian ada adiksi atau pecandu narkotika atau obat ya, penggunaan obat-obat terlarang gitu ya, dan narkotika khususnya yang suntik gitu ya. Kemudian ada blood transfusi, transfusi darah itu juga bisa merupakan salah satu media transfer virus HIV ini ya. Kemudian kehamilan ya, seperti yang akan kita bahas ini, dan ada penggunaan instrumen atau alat yang non steril. Namun kita juga perlu pahami juga bahwa HIV/AIDS ini tidak ditularkan melalui jabat tangan, kemudian melalui makanan atau penggunaan piring yang bergantian, ya, kemudian dengan ciuman, dengan gigitan dari serangga, dan juga tidak bisa menular melalui kegiatan renang bersama, ya, nggak bisa seperti itu. Jadi yang kita perhatikan adalah gambar yang atas nih yang bisa menyebabkan penularan HIV ini. Nah, tes HIV ini atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan itu disebut TIPK atau PITC ya, PITC, yaitu tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan dan konseling yang selanjutnya disingkat TIPK ya, adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. Jadi ini inisiatif ini sebenarnya adalah pendekatan khusus ya pada orang-orang yang potensi atau dicurigai terkena HIV, karena pendekatannya ini komunikasinya juga harus hati-hati karena diagnosis HIV/AIDS ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sensitif ya, dirasakan kalau misalnya memang penderita atau klien kita atau pasien kita menderita itu. Jadi sesuatu hal yang berat. Sehingga dibentuk suatu tim khusus ini untuk menangani ini, gitu ya. Nah, tes dan konseling HIV pada ibu hamil ini dilakukan atas inisiatif petugas kesehatan atau TIPK tadi ya, atau Provider Initiated HIV Testing and Counseling atau yang disingkat dengan PITC, di mana di daerah epidemi meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan lab rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. Dan saya kira ini sudah berjalan ya di puskesmas itu untuk kegiatan ANC terpadu itu ibu hamil juga sudah dites triple eliminasi ini termasuk HIV ya. Seperti apa itu? Nah, kemudian dibedakan ini di daerah epidemi HIV rendah, ini penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB ya. Jadi kriteria ini bisa kita jalankan ya, sesuai kondisi masing-masing daerah.
TIPK dilakukan dengan memberikan informasi pra-tes kepada ibu hamil tentang risiko penularan penyakit kepada bayi, keuntungan diagnosis dini penyakit pada kehamilan bagi bayi yang akan dilahirkan termasuk HIV, malaria, dan atau penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Dan ini yang ketiga adalah cara mengurangi risiko penularan penyakit dari ibu ke anaknya. Itu seperti apa? Tes HIV ada atas inisiatif petugas kesehatan dan konseling atau sering disebut TIPK ini dilakukan secara option out, di mana bila ibu menolak ya, itu pasien menolak, ibu hamil ini harus menyatakan ketidaksetujuannya secara tertulis dan diinformasikan serta ditawarkan kembali untuk menjalani tes pada kunjungan kontrol berikutnya. Bila ibu tetap menyatakan option out, maka diperkenalkan konseling dan tes sukarela atau KTS dan dilakukan rujukan ke KTS. Nah, pemeriksaan diagnostik infeksi HIV yang dilakukan di Indonesia umumnya adalah pemeriksaan serologis menggunakan rapid test HIV atau ELISA. Nah, ini dia bagannya ya. Saya kira ini bisa diikuti. Saya kira nggak saya bacakan, ini bisa dipelajari sendiri ya, diikuti alur baganya, nanti akan ketahuan mana yang reaktif, mana yang non reaktif. Nah, untuk ibu hamil dengan faktor risiko yang hasil tesnya intermediate, tes diagnostik HIV dapat diulang dengan bahan baru yang diambil minimal 14 hari setelah yang pertama dan setidaknya tes ulang menjelang persalinan ya, diulang lagi 32 hingga 36 minggu ya. Nah, tata laksananya seperti apa? Secara umum, rujuk ibu dengan HIV ke rumah sakit ya. Tata laksana HIV pada kehamilan sebaiknya dilakukan oleh tim multidisiplin meliputi dokter yang ahli mengenai HIV, dokter spesialis obgyn, bidan yang ahli, dan dokter spesialis anak. Jadi ini nggak bisa diterapi oleh satu belah pihak departemen keilmuan ya. Jadi sudah harus kerjasama begitu antar masing-masing departemen, antar beberapa departemen yang berbeda ya. Nah, periksa hitung CD4 dan viral load untuk menentukan status imunologis dan mengevaluasi respon terhadap pengobatan ya. Jadi viral load itu tingkat penularannya ya, menentukan masih seberapa menularkah dia gitu ya. Tapi kalau CD4 ini adalah menentukan berapa jumlah sel pertahanan yang masih baik gitu. Nah, untuk tata laksana khusus diberikan terapi antiretroviral ya, di mana diberikan antiretroviral segera kepada semua ibu hamil dengan HIV tanpa harus mengetahui nilai CD4 dan stadium klinisnya terlebih dahulu dan dilanjutkan seumur hidup ya. Rekomendasi pengobatan sesuai situasi klinis ini ada beberapa contohnya. Jenis obat ARV ya di Indonesia ada NRTI atau nucleotide RTI ya, ada non nucleotide RTI ya atau NNRTI, ada beberapa contohnya di situ. Kemudian PI atau protease inhibitor, contohnya lopinavir atau ritonavir, dan yang terakhir ada integrasi inhibitor atau INSTI, yaitu contohnya adalah dolutegravir ya. Nah, ini tabel pemberian ARV kepada ibu hamil dengan HIV/AIDS ya. Yang pertama ini ODA sedang terapi ARV kemudian hamil. Nah, rekomendasinya adalah lanjutkan panduan, ganti dengan NVP atau golongan PI jika sedang menggunakan EFP atau evapiren ya. Pada trimester 1 ya. Nah, lanjutkan dengan panduan ARV yang sama selama dan sebelum persalinan ya. Kemudian kondisi yang berbeda maka akan rekomendasi pengobatannya berbeda ya. Contohnya yang nomor 2 itu ODA hamil dengan jumlah dalam stadium klinis 1 atau jumlah CD4-nya lebih dari 350 per milimeter kubik dan belum terapi ARV. Nah, itu pilihannya ada beberapa macam gitu ya.
Nah, misalnya Oda hamil dengan jumlah CD4 kurang dari 250 atau stadium klinisnya 2, 3, 4, nah ini segera mulai terapi ARV dengan panduan seperti pada butir 2 ya. Kemudian kondisi nomor 4, Oda hamil dengan TB aktif, maka OAT tetap diberikan. Kemudian panduan untuk ibu bila pengobatan mulai trimester 2 dan trimester 3 ya. Bagaimana dengan ibu hamil dalam masa persalinan dan status HIV tidak diketahui? Maka tawarkan tes HIV dalam masa persalinan atau tes setelah persalinan. Jika hasil tes reaktif, maka diberikan panduan pada butir 2. Lalu kondisi yang terakhir adalah Oda datang pada masa persalinan dan belum mendapatkan terapi ARV. Ini bisa dikembalikan ke panduan nomor 2. Yang ini ya, panduan nomor 2 ini. Oke, untuk tata laksananya seperti apa? Khususnya yang infeksi oportunistik ya. Ibu sebaiknya diperiksa untuk mendeteksi infeksi menular seksual di usia kehamilan 28 minggu ya. Kemudian diberikan terapi yang sesuai. Nah, tata laksana penyakit infeksi oportunistik pada ibu dengan HIV sesuai dengan panduan yang berlaku. Nah, ini pilihan persalinannya itu bisa dua, bisa pervaginam, bisa perabdominal. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bisa pervaginam bila pemberian ARV mulai pada kurang dari 14 minggu atau ART-nya lebih dari 6 bulan atau VL atau viral load-nya ini kurang dari 1000 kopi per mikroliter ya. Jadi boleh ya pervaginam. Tapi kemudian kalau per abdominam atau sesar maka syaratnya adalah ada indikasi obstetri misalnya janinnya adalah fetal distress. Ya mau nggak mau yang tadinya persalinannya pervaginam ini dirubah menjadi perabdominal. Kemudian ada VL, viral load-nya lebih dari 1000 kopi per mikroliter, atau pemberian ARV dimulai pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu ya. Nah, bagaimana dengan pemberian makanan bayi? Nah, jika bayi tidak diketahui status HIV-nya, maka pemilihan makanan bayi harus didahului konseling terkait risiko penularan HIV sejak sebelum persalinan ya. Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh ibu keluarga setelah mendapat informasi dan konseling secara lengkap. Bila ibu memilih ASI, berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Untuk itu, ibu dengan HIV perlu mendapatkan konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antinatal pertama sesuai pedoman. Ibu dengan HIV diperbolehkan memberikan susu formula bagi bayinya yang HIV atau tidak diketahui status HIV-nya jika seluruh syarat AFAS ini dipenuhi. Ya, AFAS itu apa? Affordable, terjangkau, visible, mampu laksana, acceptable, dapat diterima, sustainable, berkesinambungan, dan safe, yaitu aman. Dan sangat tidak dianjurkan mencampur ASI dengan susu formula karena ketika mencampur itu sebenarnya janin atau bayi baru lahir ini kan traktus digestivusnya belum sempurna. Nah, kalau misalnya dicampur seperti itu juga bisa menyebabkan microbleeding di mana itu menjadi port di entry masuknya HIV ya, HIV virus ya. Nah, jika bayi telah diketahui HIV positif, maka ibu sangat dianjurkan memberikan ASI eksklusif tanpa bayi berusia sampai bayi berusia 6 bulan. Ya. Nah, setelah berusia 6 bulan, bayi diberikan makanan pendamping ASI dan ASI tetap dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, untuk bayi sendiri tata laksananya ada khusus ya, yaitu mulai pemberian zidovudin AZT profilaksis dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jika bayi cukup bulan, berikan zidovudin dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan per 12 jam selama 6 minggu. Namun jika bayi prematur dengan usia kehamilan kurang dari 30 minggu, berikan zidovudin ya dengan dosis yang tertulis selama 2 minggu berikutnya. Kemudian jika bayi prematur dengan usia kehamilan 30 hingga 35 minggu, berikan zidovudin dengan dosis tertulis selama 2 minggu pertama, kemudian 2 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 2 minggu berikutnya, dan diikuti 4 mg per kilogram berat badan per 12 jam selama 2 minggu berikutnya. Selanjutnya, anak dapat diberikan cotrimoxazole profilaksis mulai usia 6 minggu dengan dosis 4-6 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari setiap hari sampai usia 1 tahun
atau sampai diagnosis HIV ditegakkan ya. Jika bayi diketahui HIV positif, lakukan pemeriksaan viral load sekali pada usia 1 bulan, kemudian sekali pada usia 4 hingga 6 bulan, dan periksa ELISA kembali di usia 18 bulan. Nah, untuk ibu, edukasinya seperti apa? 1. Berikan edukasi mengenai perilaku seks yang aman dan menggunakan kondom untuk mencegah penularan dan superinfeksi HIV. Yang kedua, ibu juga dianjurkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang atau kontrasepsi mantap bila tidak ingin punya anak lagi. Yang ketiga, sarankan ibu dengan HIV positif memeriksakan status HIV seluruh anaknya ya. 4. Ibu dengan HIV positif sebaiknya di screening hepatitis B, sifilis, rubella, hepatitis C, varicella, zoster, campak, dan toxoplasma. Dan ibu sebaiknya dianjurkan untuk divaksin hepatitis B dan pneumococcus. Nah, keterangan lainnya, ini ada beberapa tahapan infeksi HIV menjadi terjadi AIDS. Yang pertama, periode jendela ya, di mana HIV ini keadaan masuk ke dalam tubuh sampai terbentuk antibodi terhadap HIV dalam darah. Gejala belum muncul, ya nggak ada terjadi apa-apa begitu ya, dan penderita masih merasa sehat ya. Tahap ini umumnya berkisar 2 minggu hingga 6 bulan, dan tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Yang kedua adalah HIV positif, tapi asimptomatik selama 5 sampai 10 tahun ya. HIV ini berkembang baik dalam tubuh, namun penderita masih terlibat sehat. Tes HIV sudah dapat mendeteksi adanya virus ini, dan penderita dapat tetap tampak stabil ya selama 5 hingga 10 tahun, namun tergantung dengan imun penderita itu sendiri. Stadium berikutnya adalah HIV positif, di mana ini simptomatik. Inilah yang mulai timbul simptomnya ya. Misalnya sistem kekebalan tubuh semakin menurun ya, disertai gejala infeksi oportunistik lainnya, misal pembengkakan kelenjar limfe, diare terus-menerus, infeksi paru, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah AIDS ya, di mana kondisi imun tubuh menurun drastis dan infeksi oportunistik semakin parah ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.